Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 25 Januari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Penerapan satu harga minyak goreng di seluruh pasar tradisional Sumsel akan diterapkan mulai besok Rabu 26 Januari. Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Ahmad Rizali menegaskan, kebijakan ini untuk menghapus perbedaan harga minyak goreng di pasar tradisional dan retail modern. Dinas Perdagangan Sumsel akan melakukan pengawasan di beberapa pasar untuk memastikan tidak adanya distributor nakal yang menjual harga minyak goreng tidak sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah. Ahmad Rizali, Kepala Dinas Perdagangan Sumsel mengatakan bahwa penurunan harga minyak goreng yang telah terlebih dahulu diterapkan di minimarket atau pasar retail modern karena sistem keuangan dan jumlah pedagangnya masih terukur. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Disampaikan dalam pledoi pribadinya Selasa 25 Januari secara telekonferensi dari Rutan Tipikor Pak Jo Palembang, terdakwa mengaku tidak sependapat dengan penuntut umum, terutama mengenai uang kerugian negara bahwa jaksa tidak membeberkan secara rinci perihal kerugian negara di tahun 2017 sampai 2018. Terdakwa menilai bahwa hasil perhitungan kerugian negara oleh penuntut umum terbilang cukup besar. Sementara berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat selama 2 tahun, nilainya tidak mencapai 200 juta, tepatnya 193 juta. Terdakwa meminta kepada majelis hakim diketuai Salan Effendi SHMH agar terhadap pledoi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan. Usai mendengarkan pledoi, majelis hakim kembali akan melanjutkan persidangan pada tanggal 6 Februari 2022 mendatang dengan agenda tanggapan JPU atas pledoi terdakwa. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Rian Yahwari terpilih kembali menjabat Ketua Nasional Paralympic Komite Indonesia Sumsel periode 2022 sampai 2027. Pemilihan dilakukan pada Musyawarah Olahraga Provinsi NPCI di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa 25 Januari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Rian Yahwari memiliki keahlian olahraga bulu tangkis, pernah menjuari kejuaraan dunia kategori tunggal di Madrid tahun 2011. Dia juga dicalonkan dari 16 kabupaten kota untuk kembali menjadi ketua NPC Sumsel. Usai pengukuhan sebagai ketua, Rian mengatakan program jangka pendek akan mempersiapkan kepengurusan yang baru. Rian mengungkapkan program jangka panjangnya akan melakukan pembinaan atlet-atlet secara berkala dan pembinaan di bidang organisasi karena ada beberapa kabupaten kota yang belum dilantik. Selanjutnya mempersiapkan atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional dan menjaring atlet-atlet pelajar untuk dipersiapkan Pornas di Medan mendatang. Naba, Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo berharap hasil penilaian dari Ombudsman menjadi memotivasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Tahun ini pemerintah Kota Palembang mendapat raport kuning. Hal ini memiliki pengaruh mendasar pada sistem elektronik yang terkadang terjadi sistem error ataupun gangguan saat pengaksesan. Target 2022 mendapat raport hijau. Kota Palembang pernah mendapat raport hijau pada tahun 2017. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M. Ardian Agustiansyah SHMH menambahkan, pihaknya sengaja menyerahkan raport penilaian di bulan Januari. Tujuannya agar pemerintah Kota Palembang dapat melakukan evaluasi lebih awal. Denny, Sumeko TV melaporkan.
Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar berharap ke depan apa yang dilakukan Pemkab Ogan Ilir tidak bertabrakan dengan apa yang direncanakan dengan Universitas Sriwijaya. Setiap kebijakan Rektor Unsri diselaraskan satu arah visi misi agar terjalin komunikasi yang baik. Apalagi Pemkab Ogan Ilir ada perencanaan pembangunan dalam kota agar tidak menghambat pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dan Unsri. Sementara itu, Rektor Unsri Anis Sagap mengatakan dengan terjalinnya kerjasama yang baik dapat mewujudkan peningkatan fasilitas seperti infrastruktur yang tujuannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Indralaya perlu dikembangkan seperti perluasan akses pusat bisnis, pusat perekonomian, kawasan wisata, dan rekreasi masyarakat. Perluasan akses untuk masyarakat berupa infrastruktur jalan seperti penataan jalan yang ada yaitu pelebaran jalan, penambahan jalan baru dan pengembangan lokasi baru, pembukaan akses, pembukaan isolasi, kemudian pembukaan jalan penghubung. Eti, Sumeko TV melaporkan. Ustadz Yusuf Mansur menceritakan beberapa kisah dahsyatnya sedekah. Di antaranya yang pernah dilakukan Ustadz Yayan, pimpinan Ponpes Tahfiz Kiai Merogan. Ustadz Yusuf Mansur juga mengajak jemaah untuk terus bersedekah, tidak pernah berhenti sedekah. Sementara itu, khataman Al-Quran santriwan dan santriwati Ponpes Tahfiz Kiai Merogan berlangsung di Pondok Pesantren Tahfiz Kiai Merogan, Talang Jambi, Palembang. Spesial khataman dihadiri Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Hendra Zainuddin, pimpinan Ponpes Aulia Cendikia, Palembang. Ustadz Yayan, pimpinan Ponpes Tahfiz Kiai Merogan mengatakan rumah Tahfiz Kiai Merogan sudah menyebar di Sumsel. Rapi, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.